MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Halo Metro fans, welcome back to MMC Hospital Podcast. Bersama saya di sini Ilham Pradipta, dan di episode kali ini kita akan ngomongin buat para parents yang memiliki anak-anak ya mungkin usia 6 sampai 12 tahun atau 15 tahun gitu, atau mungkin di bawah itu yang mengalami sleep apnea atau bahasanya tuh yang ngorok. Ya kalau misalnya moms atau dads di rumah tuh kalau ngeliat anaknya lagi tidur tuh tiba-tiba ada suara-suara yang menggemparkan di rumah, kok kayak bapaknya nih suaranya gitu. Nah hari ini kita akan ngobrol sama Dokter Anggina, spesialis THT. Beliau udah ada di samping saya. Selamat sore dokter. Halo, gimana kabarnya dok? Happy banget ngeliat dokter. Ya, kita harus selalu happy ya kan? Gitu. Artinya oksigen kita yang masuk cukup. Nah, Jadi itu pengaruh ya? Yes, sangat pengaruh. Oksigen cukup, tidur juga yes. harus cukup. Tuh? Tidur ada istilahnya. Lampias. Lampias. Itu artinya tidur memang harus 8 jam. Tidur tergantung usia. Jadi nanti ada lagi tuh pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai kualitas tidur ya. Yang mau ngomongin kualitas tidur bisa komen dulu di bawah, nanti bisa jadi list pertanyaan buat dokter Anggina. Oke dok, kita masuk ke tema hari ini dok, masalah ngorok pada anak. Ternyata nggak cuman bapak-bapak kayak saya nih yang ngorok nih dok, ternyata anak-anak juga bisa. Itu apa penyebabnya dok, dan kenapa bisa ngorok? Oke, jadi gini ya, pertama saya harus klarifikasi dulu nih. Oke. Dengan menormalisasikan bapak-bapak ngorok sama dengan normal. Jadi karena hari ini topiknya mengenai ngorok pada anak. Sebenarnya ngorok pada dewasa pun nggak normal. Kalau setiap hari dia ngorok, berarti kita tidak bisa menormalisasikan itu. There's something wrong sama dirinya, ya, gitu. Okay. Jadi bukan berarti semua yang ngorok itu adalah sleep apnea atau OSA ya kita bilangnya. Tapi ketika mendengkur setiap hari, itu artinya kita nggak boleh menormalisasikan itu. Ada masalah? Yes. Baik, jadi setelah ini saya konsul sama dokter. Jadi buat usia bapak-bapak itu pun termasuk salah satu hal yang perlu diperiksa lebih lanjut. Tapi sekarang kita ngomongin anak-anak, karena mungkin sama bahayanya apa lebih berbahaya sama anak dok? Jadi gini, kalau pada anak itu akan mempengaruhi tumbuh kembang, perkembangannya, kualitas hidupnya, prestasinya, dan juga pembangunan karakternya. Sampai segitunya loh. Karena tidur sleep apnea tadi ngorok itu penyebabnya apa dok? Apa karena kan kalau di orang dewasa infonya tuh obesitas biasanya yang saya pernah baca-baca. Apakah sama atau ada penyebab lain? Jadi gini, sebagian besar penyebab dari tidur mendengkur itu adalah terjadinya sumbatan di jalan nafas atas, saluran pernafasan atas, which is bagian hidung atau tenggorokan. Jadi pada anak-anak paling banyak disebabkan karena pembesaran amandel dan adenoid. Pembesaran amandel dan adenoid. Iya. Amandel itu yang ada di tenggorokan, adenoid itu berada di posisinya di belakang hidung. Itu kenapa bisa membesar? Apakah ada infeksi terbentur? Jadi pada anak-anak itu biasanya, terutama mereka yang mempunyai riwayat alergi ya, itu ada resiko pembesaran dari amandel ataupun adenoidnya. Tapi biasanya kalau dia tidak punya alergi, dia tidak infeksi berulang, diharapkan dia akan mengecil sendiri. Gitu, karena biasanya dengan pertumbuhan yang baik, perkembangan yang baik, rahang akan membesar dong, tulang-tulang juga akan tumbuh. Nah disitulah adenoid dan amandel ini diharapkan akan mengecil. Tapi apabila terjadi frekuensi di mana terjadi infeksi berulang, ditambah lagi dia sudah tidur mendengkur yang mengganggu tidurnya, kita harus waspada. Gitu. Biasanya terjadi sama anak usia berapa kalau hal-hal kayak gini? Ini bisa terjadi dari anak usia berapapun. Tidak ada patokannya. Bayi pun bisa kena? Bisa. Itu anak-anak tuh usia 18 ya, sampai 18 tahun? Yes. Jadi 18 tahun tuh. Nah, biasanya adenoid ini akan mengecil di usia 12 tahun. Jadi kalau misalnya dia sudah tidak mengecil di usia adenoid dan amandel ya, di usia 12 tahun, artinya dia tidak akan mengecil sampai besar. Nah, itu kita harus waspadai. Tapi juga bukan berarti harus menunggu sampai usia 12 tahun. Jadi apabila ada anak-anak yang tidur mendengkur,
balik lagi ya. Jadi kan gini, ada beberapa yang mengatakan, dia mendengkur, jangan-jangan dia OSA atau obstructive sleep apnea. Itu adalah tidak. Terus kadang-kadang nih dibilang, nih anak-anak tidurnya ngorok nih, berarti dia nyenyak. Jangan salah, itu mitos. Oke. Jadi bukan berarti ketika dikatakan tidurnya mendengkur berarti dia nyenyak. Gitu. Nah, itu harus diwaspadai ketika mendengkurnya terjadi secara rutin. Oke. Artinya kayak setiap hari dalam durasi yang cukup lumayan. Dan ada henti napas gitu. Belum tentu sampai sana. Oke. Tapi ketika sudah sampai sana, artinya penyempitan di saluran nafas atas sudah sangat mengganggu. Oke. Karena kan ketika kita tidur, otot-otot itu relaksasi, ya kan? Nah, ketika dia ada adenoid yang besar dan amandel yang besar, otomatis dia menjadi sempit. Begitu sempit, dia akan berusaha untuk memasukkan oksigen yang masuk ke dalam dengan nafas lebih dalam kan? Iya. Gitu kan? Nah, akhirnya karena sempit, dia jadi tersedak. Itulah mengapa pada anak-anak yang kecenderungan OSA, dia akan terbangun di malam hari. Satu, tanda pertama. Yang kedua, tidak semuanya dia terbangun di malam hari. Bisa jadi dia bertoleransi sampai akhirnya, tapi tidurnya gelisah. Dia mencari posisi yang nyaman supaya dia bisa masuk oksigennya. Itu juga harus diwaspadai. Jadi makanya kepada Metro Friends, terutama mama-mama dan papa-papa nih yang anak-anaknya tiba-tiba mendengkur, terjadi secara terus menerus ya, artinya dalam durasi yang cukup panjang dan rutin, harus diwaspadai apakah ini terjadi OSA atau tidak, sleep apnea atau tidak gitu. Ini bisa ke anak laki-laki atau perempuan? Bisa. Semua jenis kelamin ya. Terus kita bisa mengetahui ini ada kecenderungan OSA tuh apakah dalam rentang waktu 1 minggu nih anak ngorok terus gitu ya, atau hari pertama ngorok wah OSA nih gitu, atau ada 1 bulan gitu rentang waktu kita bisa harus dikonsultasikan kepada dokter. Good question ya. Jadi memang yang harus kita evaluasi atau kita waspadai adalah ketika sudah terjadi dalam waktu lebih dari 1 minggu. Jadi kalau udah 1 minggu nih terus menerus dia tiba-tiba tidurnya mendengkur terus dengan disertai, nggak perlu nunggu 1 minggu apabila ada tanda-tanda 1 tadi terbangun di malam hari karena tersedak gitu ya. Yang kedua, dia tidurnya gelisah. Yang ketiga, yang tadinya dia sudah tidak pernah mengompol, dia mengompol. Itu juga harus kita waspadai. Berarti itu ya. Yang keempat, paginya dia bangun ngantuk terus atau cranky. Atau jadi hiperaktif. Gitu. Kalau udah ada tanda-tanda seperti ini, udah deh datang ke THT MMC. Ketemu sama dokter Anggina, gitu Metro Friends. Atau kalau misalnya nggak sempat datang, bisa telemedicine. Bisa. Nomornya saya taruh di bawah nih ya. Jadi nanti bisa langsung konsul aja sama dokter Anggina buat mengetahui keadaan putra-putri moms dan dads yang ada di rumah. Apakah memiliki kecenderungan OSA tadi ya dok? Yes. Nah ini menarik ya, karena yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menghilangkannya? Apakah cukup dengan obat? Apakah olahraga biar nanti mengecil atau operasi dok? Jadi gini, tidak semua kasus dengan pembesaran amandel dan dengan atau tanpa disertai pembesaran adenoid itu harus dioperasi. Itu dulu nih, karena jangan sampai nanti wah dia punya amandel harus banget dok dioperasi. Itu adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang tua dari anak-anak tersebut. Karena memang itu yang banyak terjadi kan? Diangkat amandelnya katanya. Betul. Nah, ada indikasi-indikasi untuk sampai di tahap operasi. Tapi kalau pertanyaannya, jadi harus gimana nih? Nah, biasanya kita gaya hidup. Gaya hidup anak ini harus diganti. Contoh, jangan minum es. Es terus gitu ya. 2, jangan jajan micin-micin. Coklat nggak boleh juga. Sebenarnya coklat ini biasanya terjadi pada anak-anak yang punya alergi. Tapi ternyata dari penelitian, ya coklat ini juga bisa memprovok terjadinya inflamasi pada daerah amandel dan adenoid gitu. Jadi perbaiki gaya hidupnya. Es, micin, coklat. Ada lagi nggak dok? Istirahat cukup. Istirahat cukup. Jangan begadang.
Anak-anak sekarang kan suka main game. Benar. Minimal nonton YouTube Kids lah. Yes, itu. Jadi semua gaya hidup itu harus diperbaiki, pola tidurnya harus diperbaiki, gitu. Jadi ketika dia sudah memperbaiki itu dengan gaya hidup yang baik, yang benar, pola makan yang benar, pola tidur yang benar, istirahat yang cukup, harusnya dia itu akan mereduce terjadinya inflamasi atau infeksi pada adenoid atau amandelnya. Nah dok, sebelum tadi kita lanjut masalah sebab ya, atau menghindari dan mengurangi inflamasi amandel dan adenoid tadi, saya tadi penasaran sama pola tidur. Anak-anak nih baiknya tuh tidur jam berapa, bangun jam berapa, aktivitasnya tuh kayak gimana? Karena kan apa namanya, siklus sirkadian ya kalau nggak salah. Irama sirkadian. Irama sirkadian itu kan kalau nggak salah per 45 apa 90 menit sekali ya. 90 menit ya untuk tidur kan, untuk orang dewasa setahu saya. Kalau untuk anak-anak tuh gimana? More or less sama. Oh, sama. 60 menit sampai 90 menit. 90 menit. Fase REM itu tercapai. Oke. Gitu. Jadi oleh karena itu biasanya kan kita tahu ya, siklus sirkadian itu terbaik tidur nyenyak atau deep sleep di mana fase REM ini tercapai itu paling baik di jam 11 sampai jam 2 pagi. 11 malam sampai jam 2 pagi. Berarti kalau bisa jangan sampai tidur di atas jam 11. Betul, bukan kalau bisa tidak boleh tidur di atas jam 11. Jam 11 itu adalah fase REM-nya di mana itu sudah deep sleep. Jadi nggak mungkin kita tidur jam 10. Maksimal kita ya jam 10 harus sudah tidur. Karena tadi mencapai ke REM biasanya kita butuh 60 menit. Gitu. Makanya sebaiknya anak-anak itu tidurnya kan baiknya 8 jam. Minimal 8 jam pada anak-anak usia produktif. Ya, jadi anak-anak yang lagi tumbuh kembang nih, itu biasanya dia paling baik 8 jam. Nah, sebaiknya di jam 11 sampai jam 2 pagi ini dia sudah dalam fase REM atau deep sleep. Gitu. Itu juga tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa. Tapi kalau orang dewasa kan tidurnya nggak harus 8 jam gitu. Jadi baiknya jam 9 itu sudah di tempat tidur, udah memegang handphone, udah siap-siap tidur gitu ya. Itu untuk anak-anak dan ya orang dewasa juga kalau bisa begitu ya. Kita nggak dekat-dekat sama gadget. Lanjut dok. Ke tadi pola hidup, diet, gaya lifestyle. Sekarang apa lagi untuk menghindari OSA ini pada anak? Evaluasi. Jadi artinya satu, orang tua harus perhatikan saat dia tidur. Gitu ya. Jadi kita lihat ada gelisah nggak? Setelah tidur bagaimana? Prestasinya seperti apa? Prestasi di sekolah maksudnya? Yes. Gitu. Karena sangat bisa mempengaruhi loh. Sangat. Anaknya bisa tantrum, prestasi tiba-tiba menurun. Kita harus waspada. Jangan-jangan tidur mendengkur ini sudah sampai fase di sleep apnea. Gitu. Kenapa harus diwaspadai? Karena sleep apnea ini komplikasinya panjang dan banyak. Dan nggak notice orang tua mungkin ya. Jangka panjangnya itu sangat bisa terpengaruh. Tidak hanya dari situ, dari secara anatomi tubuh pun akan ada perubahan. Oh gitu. Apa yang paling kelihatan dari anatomi tubuh anak? Long face. Yang paling kelihatan ya, secara kalau kita datang nih, anak biasanya kita juga udah bisa lihat. Kalau dokter-dokter THT ya, biasanya kita langsung bisa, wah ini kayaknya adenoidnya gede nih, tanpa perlu pemeriksaan penunjang lainnya. Kenapa? Long face. Jadi kenapa dia bisa long face? Karena kan dia oksigenisasinya kurang, akibat dari penyempitan di hidung. Jadi dia bernafas dari mulut. Ketika dia bernafas dari mulut, langit-langit akan naik ke atas dan akan menyempit. Ada evolusi berarti? Yes. Gigi rahang bawah akan ketarik ke belakang. Jadi akan memanjang bentuk mukanya. Walaupun secara genetik keturunan tuh nggak ada? Nggak ada. Gitu. Gitu. Baru tahu nih ya kan? Jadi makna itulah mengapa gigi-gigi berantakan. Kenapa bisa sampai ke gigi berantakan? Karena kan nafasnya dari mulut terus. Rahangnya naik, menjadi sempit. Otomatis gigi yang tadinya posisinya sudah diatur sedemikian rupa supaya dia tumbuh di tempat yang pas, artinya luas pandang, lapangan untuk gigi tumbuh tuh kan rahangnya sebenarnya sudah sesuai nih. Tapi ketika terjadi pembesaran adenoid, di mana dia hidungnya mampet, jadi selama dia istirahat malam, dia akan bernafas dari mulut. Makanya pertanyaan yang paling sering saya ajukan, tidurnya nganga nggak Bu? Gitu. Ketika dia sudah tidurnya nganga,
itu biasanya akan disertai tidak hanya perubahan dari bentuk wajah, tapi juga yang sering apa? Mulutnya bau, mohon maaf. Jadi ada bau khas, bau mulut lah maksudnya. Bau mulut, ya. Kenapa bisa bau mulut, Dok? Gitu kan, balik lagi pertanyaannya jadi ke situ. Karena ketika mulutnya terbuka, otomatis udara yang harusnya fungsi hidung ini adalah melembabkan, terus mencegah masuknya bakteri. Hidung ini adalah pintu, diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa untuk men-screening dulu semua yang masuk. Jadi nggak berfungsi pada Tidak saat bisa berfungsi karena dia mampet, nggak bisa masuk. Akhirnya dia antisipasi dan kompensasi tubuh, mau nggak mau dia membuka mulut dong, supaya bisa bernafas. Ketika dia membuka mulut, udara yang harusnya dilembabkan dulu, di-screening dulu bakteri-bakterinya, tidak bisa dilakukan karena mulut nggak ada bulu-bulu hidung, nggak ada anatomi yang berfungsi seperti itu, Bu. Jadi ketika dia masuk nafas, jadi dia bernafas dari mulut, otomatis bakteri itu akan tumbuh. Betul, maka jadi ada bau mulut. Yes. Bau naga lah katanya. Bener banget. Itu juga terjadi sama anak-anak bisa ya, kayak gitu ya? Bisa. Bisa. Bahkan lebih sering terjadi pada anak-anak. Karena apa? Karena anatomi dari anak-anak itu kan masih dalam proses perkembangan, jadi masih pertumbuhan. Ya, bisa mempengaruhi. Jadi, betul. Kalau orang dewasa sudah tetap tulangnya nggak tumbuh lagi, udah begitu aja. Tapi kalau pada anak-anak, di mana perkembangan itu sangat dipengaruhi oleh fungsi fisiologis dari struktur-struktur yang ada di kepala kita. Sepenting itu berarti hanya karena ngorok. Ya. Jadi buat moms and dads di rumah yang lagi memiliki anak ya, mungkin ngorok udah lama gitu, jangan nganggep tidur pules dah pokoknya ya. Langsung aja konsultasikan ke dokter Anggina, ada di Rumah Sakit MMC, nanti bisa telemedicine di bawah nomor teleponnya, nanti bisa atur janji buat konsultasi ke dokter Anggina. Karena ini menarik banget ya, ini hal sepele, kita menganggap ini adalah normal gitu di anak-anak. Oh karena kecapean nih tadi habis main gitu ya, habis main sore kan sama temen-temennya, capek nih terus tidur, tapi tiap hari. Jadi nggak apalagi tadi ada potensi mukanya jadi panjang. Nanti jangan sampai kok beda sama orang tuanya gitu ya, karena panjang muka itu. Panjang, gigi berantakan, mulut bau, langit-langit naik, dan bahkan ada beberapa kasus jadinya failure to thrive, artinya tumbuh kembangnya terganggu. Dan itu termasuk kecil pendek. Nanti termasuk dia kayak di belajar juga, di sekolah juga agak telat menerima informasi dari guru. Bisa. Kenapa bisa? Karena pembesaran adenoid bisa menyebabkan pendengaran terganggu. Sampai ke telinga. Yes. Ya, ternyata ya. Ya, jadi jangan disepelekan ya, moms and dad. Ya, oke. Tadi udah tuh lifestyle, terus juga masalah memperhatikan tidur, apalagi dok? Biar kita bisa memperhatikan. Sebelum kita ngomongin angkat amandel nih dok, ada lagi nggak dok? Kontrol dong. Kontrol ke dokter THT. Dicek ya. Yes, untuk mengevaluasi sebenarnya ada pembesaran nggak sih? Berarti nanti ada kamera masuk nih? Yes, gitu. Itu sih, jadi kita harus lihat gaya hidupnya, terus pendidikannya bagaimana, karakter anaknya seperti apa, dan ya berobat. Gitu. Ketika dibawa ke dokter, terus dikonsultasikan, memang ada besar. Tegak diagnosa ya. Kalau ini OSA gitu. Apakah diberi obat cukup? Apa dokter langsung nih tindakan? Nah, jadi biar saya sebagai orang tua kan saya punya anak juga nih. Yes. Kalau misalnya anak tidur ngorok, wah ini saya udah tertekan nih gitu, karena kan baru 5-7 tahun dok, gitu. Jadi harus diwaspadain itu kembangnya gitu. Betul. Jadi gini, biasanya kalau saya pribadi, saya harus tanya dulu nih sejarah dan riwayatnya. Sudah berlangsung berapa lama dia ngorok? Itu dulu. Balik lagi, tidak semua anak dengan ngorok harus langsung dioperasi. Tapi bukan berarti yang sudah ngorok dalam jangka waktu yang panjang berarti dia nggak perlu dioperasi. Jadi jangan sampai miss nih ya. Jadi gini, kita harus lihat dulu ada indikasi-indikasi yang mengharuskan dia memang langsung segera dioperasi. Apa saja? Satu, sudah masuk ke dalam sleep apnea, di mana terjadi frekuensi dia terbangun di malam hari karena henti nafas. Gitu. Itu berarti dia oksigennya udah nggak masuk nih. Nah,
Kebayang nggak sih kita oksigen yang kita butuhin setiap detiknya ya, bahkan milisecond nggak masuk, gitu. Itu kan akan mempengaruhi jangka panjangnya. Pada kondisi-kondisi seperti itu, memang sebaiknya langsung diangkat. Tapi saya percaya Moms and Dad-nya Metro France ini kan semua cerdas dan pasti sangat aware sama anak-anaknya. That's why ya tolonglah jangan sampai tahap itu baru kontrol gitu ke dokter. Betul. Makanya kita di sini podcast edukasi untuk mempreventif ya. Betul. Buat Mom and Dad gitu di rumah, kalau misalnya ada gejala-gejala tadi bisa langsung dikonsultasikan. Tapi andai kata memang harus diangkat. Pro and cons-nya apa, Dok? Kalau sudah sampai indikasi absolut, di mana satu tadi terbangun di malam hari karena dia ada periode henti nafas, itu harus. Dua, sudah diobati dalam waktu 1 tahun terjadi periodik berulang sakit lebih dari 5 kali, itu juga harus diangkat, gitu. Jadi pro dan kontranya apa nih? Lah kalau udah, kan kita mau masa depan anak cemerlang kan? Ya, Indonesia emas. Betul, berarti kan kita harus menjadikan dia bisa menjadi tubuhnya itu bisa berfungsi dengan baik, oksigenisasinya baik. Nah, gimana caranya? Ya karena sudah terjadi adanya periode di mana dia tidak bernafas, oksigenisasi berkurang, apalagi sampai komplikasi sudah artinya mukanya sudah terpengaruh perubahan gitu ya, itu kan memang harus diangkat. Kontranya apa? Kontranya ya kecuali dia punya kelainan lain yang membuat tidak bisa dioperasi dalam jangka waktu dekat, itu lain lagi tuh. Tapi pada kondisi-kondisi yang metabolismenya oke, lain-lainnya oke, hanya masalah di situ saja, ya sebaiknya memang dioperasi. Untuk konsnya sendiri sebenarnya nggak ada masalah amandel itu diangkat, karena dari beberapa yang saya baca itu kan amandel yang saya pernah baca, Dok ya, itu adalah benteng pertahanan pertama di tubuh anak gitu. Kalau dewasa katanya sih nggak apa-apa diangkat. Kayak kemarin kan saya juga sempat baca-baca tuh. Ya, itu juga banyak tuh yang orang tua yang mengatakan seperti itu. Itu gimana, Dok? Nah, kalau saya selalu bilang, ya berdasarkan dari evidence base, jurnal-jurnal semuanya, itu kita harus lihat risk and benefit-nya. Buat apa dipertahankan kalau dia menjadi fokus infeksi yang harusnya menjadi pertahanan pertama, tapi dia malah pembukaan pertama kuman masuk. Jadi apalagi fungsinya? Kita masih punya, jadi gini, amandel itu adalah kelenjar limf. Ya, dalam istilah kedokteran itu adalah kelenjar limf. Memang kelenjar limfe ini berfungsi sebagai pertahanan tubuh, dan betul amandel adalah salah satunya untuk daya tahan imunitas ya, kita bilangnya sebagai salah satu imunitas, sistem imun ya. Nah, tapi ketika dia sudah menjadi fokus infeksi, jadi kita harus pertahankan. Tentu tidak dong, karena apa? Tidak hanya yang harus diwaspadai itu tidak hanya OSA, tapi bisa terjadi komplikasi-komplikasi yang lain pada kasus-kasus amandel yang terinfeksi. Jadi ada penyakit bawaan lainnya nanti dari situ. Betul. Itu yang juga kita harus cegah. Gitu. Tapi kalau misalnya amandelnya udah diangkat, bisa muncul OSA lagi nggak? Nah, gini, good question ya. Pada anak-anak biasanya enggak. Tapi ketika dia beranjak dewasa, dia obesitas, di mana semua kondisi lemaknya, lehernya jadi pendek, gitu ya, lemaknya menumpuk. Kalau pertanyaannya bisa jadi OSA lagi? Bisa. Tapi karena, bukan dari amandel. Betul, karena penyebab OSA tidak hanya amandel. Tapi pada anak-anak, mayoritas penyebab OSA adalah pembesaran amandel dan adenoid. Jadi kita harus benar nih, kata-katanya nggak boleh dipotong ya. Jangan gitu. dipotong ya, kliper-kliper. Yes, gitu. Jadi bukan OSA identik dengan pembesaran amandel dan adenoid, bukan begitu ya. OSA mempunyai banyak penyebab. Salah satunya adalah pembesaran amandel dan adenoid, terutama pada anak-anak. Di mana pada anak-anak terjadinya OSA paling sering disebabkan oleh pembesaran amandel dan pembesaran adenoid. Menarik sekali tema hari ini. Metro France nih baru ngomongin ngorok pada anak nih, belum sama dewasa ya. Belum sama kualitas tidur tadi. Wah, banyak nih kayak yang bakal dibahas sama dokter Anggina ke depannya, tapi kayaknya
Itu udah lumayan lama dok, ngomongin dok nih. Jadi mungkin biar Metro Fans nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Di kesempatan yang terpisah mungkin kita akan jawab satu-satu ya dok ya melalui Instagram. Dan jangan lupa juga buat Metro Fans follow sosial media yang lain dari MMC Hospital. Saya taruh di bawah linknya, jadi nanti bisa klik-klik aja biar tersinergi, terkoneksi dengan sosial medianya MMC. Nah dok, seperti biasa di penghujung podcast MMC Hospital ini saya suka minta penutup nih buat yang nonton dan buat Metro Friends yang ada di rumah. Kameranya ada di sini, silakan dokter bisa menyampaikan sepatah dua patah kata dok. Sebagai dokter THT, saya selalu percaya bahwa setiap nafas anak adalah harapan. Mari kita jaga jalan nafas mereka hari ini agar mereka bisa meraih mimpi-mimpinya dengan lebih sehat di masa depan. Salam sehat. Baik, mantap. Terima kasih Dokter Anggina atas kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol, dan ini seru banget pembahasannya apalagi buat anak ya, dan mudah-mudahan juga buat Metro Friends yang nonton di rumah. Dimanapun Metro Friends berada ini bermanfaat, dan jangan lupa buat di-share juga kepada kerabatnya yang lain apalagi yang memiliki indikasi yang serupa seperti pembahasan dengan Dokter Anggina tadi. Dan buat Dokter Anggina jangan kapok. Episode pertama sama saya, nanti kalau ada kesempatan lagi ya di waktu yang lain bisa ngebahas yang lain dok. Sekali lagi terima kasih dokter, dan buat Metro Fans ya di rumah jangan lupa buat subscribe channel YouTube ini, aktifkan notifikasinya dan juga share ke Metro Fans yang lain. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Ilham Pradipta pamit undur diri, bye bye.